Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwanda Citalarasati dengan NIM P2A520017. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teknologi terkini mengenai struktur, perkembangan, dan fisiologi hewan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu struktur hewan, perkembangan, dan fisiologi hewan. Struktur hewan membahas mengenai struktur makro dan mikro anatomi pada hewan, invertebrata dan vertebrata. Struktur hewan berkembang dari struktur yang sederhana ke arah struktur yang lebih sempurna. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang menyertai organogenesis dan diferensiasi struktural dan fungsional. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri atas dua fase, yaitu ada fase embrio dan fase pasca embrio. Fase embrio dimulai dengan proses fertilisasi, kemudian membentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Fase embrio terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase pembelahan, fase blastula, fase gastrula, tahap diferensiasi, dan organogenesis. Selanjutnya, fisiologi hewan. Fisiologi hewan membahas tentang berbagai proses dan fungsi dari organisme hidup serta ilmu yang mempelajari hal-hal tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke teknologi terkini mengenai struktur, perkembangan, dan fisiologi hewan. Sebagai makhluk hidup, hewan memiliki ciri-ciri yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Selain bereproduksi secara alami, hewan juga dapat bereproduksi secara buatan dengan teknik reproduksi. Nah, teknik reproduksi ini yaitu cara perkembangbiakan pada makhluk hidup menggunakan peralatan modern dengan prosedur khusus. Kemajuan saintifik dan teknologi terkini juga memungkinkan ditanganinya berbagai masalah reproduktif. Berikut, saya akan membahas mengenai salah satu teknologi terkini, yaitu bayi tabung. Pasti teman-teman tidak asing lagi mendengar kata bayi tabung. Nah, bayi tabung atau fertilisasi in vitro embryo transfer adalah pengambilan sel telur dari folikel matang di dalam rahim, kemudian mempertemukannya dengan sel sperma dengan medium kultur di luar tubuh. Nah, proses bayi tabung itu terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu pemeriksaan persiapan. Yang kedua, pemberian obat-obatan untuk memicu sel telur. Yang ketiga, petik ovum. Yang keempat, persiapan sperma. Yang kelima, fertilisasi in vitro. Dan yang keenam adalah embrio transfer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tahap dari bayi tabung. Yang pertama tadi, ayo masih ingat tidak? Iya, yang pertama adalah pemeriksaan persiapan. Nah, pada tahap ini, data pasien ditinjau seperti riwayat perkawinannya, kehamilan, haid 6 bulan terakhirnya, dan pengobatan serta penanganan yang pernah dilakukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan ginekologi untuk mengetahui keadaan organ genitalia dalam dan luar. Pemeriksaan USG transvaginal untuk menilai besar, bentuk, arah, posisi, atau kelainan rahim, seperti mioma, serta ukuran dan letak indung telur. Jumlah dan ukuran folikel dan kemungkinan adanya penyakit kista. Pemeriksaan hormonal untuk mengecek kadar FSH, LH, I2, PRL, dan P4. Menganalisa sperma untuk melihat kuantitas dan kualitas sel sperma sebelum dan sesudah pencucian sperma dan leukosit sebagai tanda infeksi yang mengganggu proses fertilisasi. Lalu, pemeriksaan serologi yang dilakukan pada pasangan suami istri untuk mengetahui apakah ada antibodi darah untuk melindungi tubuh dari penyakit. Dan yang terakhir pada tahap ini adalah pemeriksaan laparoskopi. Selanjutnya yaitu tahap pemberian obat-obatan untuk memicu sel telur. Nah, nanti setelah sel telurnya sudah dipicu, kemudian kita petik ovum. Nah, maksud dari petik ovum ini apa? Nah, di sini sel telur atau tepatnya oosit disedot dari folikel ke dalam tabung untuk kemudian dibawa ke laboratorium. Oosit dicari di bawah mikroskop stereo, dipisahkan dari cairan folikel, dicuci dengan medium kultur dan ditempatkan dalam tetes medium kultur. Pada Pada saat ini juga dilakukan penilaian terhadap kematangan sel telur.
Oosit dapat dinilai sebagai mature atau metafase 2, intermediate atau metafase 2, atau immature atau profase 1, tergantung dari apa yang terlihat dari morfologi kompleks sel-sel oosit, corona radiata, dan cumulus oparus. Seluruh kegiatan pengumpulan dikerjakan di mana oosit berada pada lingkungan suhu 37 derajat Celcius dan berisi oosit diletakkan dalam inkubator untuk dieram. Tahap keempat yaitu persiapan sperma. Tujuan metode persiapan sperma adalah memisahkan spermatozoa motil dari plasma semen dengan hasil tuaian semaksimal mungkin dan kerusakan pada sel spermatozoa seminimal mungkin. Selain itu, hasil persiapan harus sebersih mungkin dari debris. Selanjutnya, tahap yang kelima, yaitu fertilisasi in vitro. Pada tahap ini dilakukanlah proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Setelah proses fertilisasi, pre-embrio dipindahkan ke dalam tetes medium kultur segar untuk dieram. Setelah sekitar 24 jam, dilakukan penilaian dari perkembangan embrio. Pada saat ini, embrio telah mencapai stadium 2 atau 4 sel, atau bahkan kadang-kadang lebih. Dilakukan pula penilaian terhadap derajat kualitas embrio berdasarkan kesamaan ukuran blastomer dan adanya fragmentasi dari blastomer. Embrio dapat diberi derajat 1 yang terbaik sampai 3 yang terjelek. Pada fase ini dilakukan embrio transfer dari maksimal 3 embrio terbaik. Kemudian, tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-6, embrio transfer. Mula-mula, kateter embrio bagian luar dimasukkan ke dalam rongga rahim melalui ostium uteri. Setelah mencapai fundus, ditarik kembali sekitar 1 cm, kemudian plunger yang berada di bagian dalam kateter luar tersebut ditarik keluar. Kateter yang berisi embrio yang telah disiapkan dimasukkan ke rongga rahim melalui kateter luar tersebut. Setelah semuanya masuk, spuit disuntikkan. Ditunggu beberapa detik, kateter dalam diputar 180 derajat, kemudian bersama-sama kateter luar dikeluarkan dari rongga rahim. Bila uterus antefleksi, dianjurkan pasien berada dalam posisi telungkup untuk beberapa waktu. Dan bila uterus retrofleksi, pasien tetap dalam posisi telentang. Setelah berbaring 4 jam, pasien diperbolehkan untuk pulang. Nah, itulah tahap-tahap proses bayi tabung. Jadi, seperti yang teman-teman sudah dengarkan tadi, bahwa proses bayi tabung itu tidak semudah kelihatannya. Banyak proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Selain penggunaan teknologi pada teknik reproduksi, ada juga penggunaan teknologi di bidang farmasi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan beberapa teknologi pada bidang farmasi. Yang pertama yaitu humulin. Nah, apakah humulin ini? Humulin adalah insulin manusia yang dihasilkan oleh bakteri hasil modifikasi genetik. Nah, insulin ini kalau teman-teman pernah mendengarnya, biasanya digunakan pada penderita penyakit diabetes. Nah, dulu diabetes itu diobati menggunakan insulin dari sapi dan babi. Tetapi insulin dari sapi dan babi ini dapat menyebabkan reaksi-reaksi alergi pada manusia. Selain itu, pada tahun 1970-an, suplai pankreas sapi dan babi yang tersedia untuk ekstraksi insulin tidak bisa memenuhi permintaan. Akhirnya, pada tahun 1978, saintis yang bekerja pada sebuah perusahaan bioteknologi menyintesis secara kimia fragmen-fragmen DNA yang mereka gabungkan untuk membentuk 2 gen yang mengkodekan kedua polipeptida yang menyusun insulin manusia. Mereka kemudian menyisipkan gen buatan ini ke dalam sel E. coli inang. Dalam kondisi tumbuh yang sesuai, bakteri transgenik tersebut menghasilkan protein manusia dalam jumlah besar. Pada tahun 1982, humulin mulai dijual sebagai produk farmasi hasil rekayasa genetik pertama. Nah, pada tahun 1982 ini tadi, humulin mulai dijual sebagai produk farmasi hasil rekayasa genetik pertama.
Selanjutnya itu ada sel mamalia hasil modifikasi genetik yang ditumbuhkan dalam biakan laboratorium digunakan untuk menghasilkan hormon yang disebut eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah. EPO digunakan untuk mengobati anemia. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kambing transgenik yang membawa gen pengkode enzim lisozim. Enzim ini ditemukan secara alamiah pada air susu ibu, memiliki sifat-sifat antibakteri. Kawanan hewan transgenik yang dihasilkan dapat berperan sebagai pabrik farmasi yang merumput atau hewan farm. Nah, segitu dulu pembahasan mengenai teknologi terkini mengenai struktur, perkembangan, dan fisiologi hewan. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.